Kalau menurut aku lah Mbak Yu, Indonesia nih, walaupun dari dana sendiri atau dana dari investor ataupun dari negara Mbak Yu, pasti akan dikorupsi juga Mbak Yu. Tapi setahu aku kalau mau jadi politikus atau pejabat negara tuh harus punya modal yang besar sih. Makanya biaya politik di Indonesia ini mahal Mbak Yu. Berarti hanya orang-orang tertentu aja kan yang bisa masuk politik. Tapi tak semua Mbak Yu, dokter pun nak jadi dokter harus banyak duit Mbak Yu. Ya berarti kan sama aja C, kalau di dunia nyata nih harus banyak duit. Jiwa curutnya bilek, wah makan enak nih, kata Slam Not Slam. Baru dengar aku nih C, jiwa curut. Tapi C, walaupun partai politik Indonesia nih dibiayai sama negara, tapi engkau tahu kan siapa yang akan maju? Majulah Singapura. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Bok korang warga negara Malaysia. Kalau dekat Indonesia ada nama dia KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dekat Malaysia nama dia ni SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia itu mengusulkan kepada pemerintah Indonesia, para parpol ini diberikan dana besar dari negara. Jadi parpol nih arti dia partai politik kalau dekat Indonesia nama dia. Kalau dekat Malaysia apa nama dia kira-kira? Jadi parpol ini, partai politik Indonesia, diusulkan KPK untuk diberikan dana besar dari negara. Nah, tujuan dia nih untuk mengurangi korupsi yang ada di Indonesia. Apakah betul? Jadi kalau dekat Malaysia nih kira-kira apa nih macam mana sistem pembiayaan partai politik kalau dekat Malaysia? Korang komen dekat bawah. Tapi sekarang biaya partai politik nih dari mana C? Jadi karena biaya untuk berpolitik di Indonesia ini biasanya besar Mbak Yu, makanya diusulkan untuk diberikan dana besar. Tapi anggaran partai politik itu sekarang dari mana C? Ya tapi sekarang kalau aku tengok lah itu biasanya itu dari individu-individu yang berpolitiknya Mbak Yu. Bukannya dari proyek-proyek ya C? Nah kalau itu kita nggak bisa cakap di sini Mbak Yu, karena yang kau paham sendiri lah Mbak Yu. Cakap aja lah, karena aku mau tahu biaya partai politik di Indonesia ini macam mana. Kayak mereka mencalonkan anggota DPRD tuh biayanya dari mana? Kalau itu biasanya itu dari dana pribadi Mbak Yu. Jadi tak ada ketentuan lah biayanya berapa dan biayanya dari mana. Nah misalnya nih, engkau nih nak mencalonkan menjadi anggota dewan, tapi dari partai mana gitu. Ya bebas engkau nak kucurkan dana berapa untuk engkau kampanye dan segala macamnya gitu. Jadi sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tetap harus dilaporkan Mbak Yu, habisnya berapa dan untuk apa, sekian-sekiannya tuh engkau tetap harus lapor, tapi bebas engkau. Berarti dari dana pribadi. Kalau engkau ada dana sendiri ya silakan, atau mau dari orang tua engkau ya silakan, atau modal dari investor engkau pun boleh juga silakan. Berarti kalau mau jadi anggota DPRD tuh harus pakai investor juga C? Ya sekarang engkau nak mencalonkan menjadi anggota DPR. Berarti kan kau harus punya dana besar, tapi engkau tak punya modal. Ya engkau kan berarti harus punya investor nih. Oke lah, kalau aku menang anggota DPR atau kepala daerah, investor kan akan dapat keuntungan selama aku menjabat. Kalau aku tak menang, investor dapat keuntungannya dari mana C? Nah, kalau menurut yang aku tahu dari perpolitikan di Indonesia nih Mbak Yu, si investor ini dia tuh nggak hanya invest ke engkau aja. Jadi dia ini pasang kaki di mana-mana. Jadi dia invest ke si fulan. Nah banyak Mbak Yu. Jadi siapa yang menang dia dapat Mbak Yu. Oh, perpolitikan di Indonesia ini seperti itu ya? Tapi ini informasi yang aku dapat dari netizen Fufafa di dunia nyata Mbak Yu. Nah kalau di Malaysia macam mana pula tuh C? Buat orang warga Malaysia. Jadi misalnya kalau ada warga Malaysia yang nak mencalonkan menjadi anggota dewan atau misalnya menjadi anggota parlemen di Malaysia, itu biasanya dia nih butuh modal berapa dekat Malaysia. Dan biasanya nih dia orang nih pakai modal sendiri atau butuh investor juga. Coba korang komen dekat bawah. Jadi kau setuju tak C sama usulan KPK tentang pembiayaan partai politik nih C yang dibiayai sama negara? Kalau menurut aku lah Mbak Yu, Indonesia nih walaupun dari dana sendiri atau dana dari investor ataupun dari negara Mbak Yu, pasti akan dikorupsi juga Mbak Yu. Kenapa gitu C? Ya engkau kan udah lama tinggal di Indonesia, masa engkau tak bisa menilai negara engkau sendiri macam mana? C, kita nih orang Indonesia nih, yang menilai kita nih orang dari negara luar. Kita nih tak bisa menilai negara kita nih secara nyata. Yang bisa menilai itu orang negara luar. Orang luar nih menilai tentang negara kita tuh lebih jujur, lebih apa adanya. Bukan orang warga Malaysia, Singapura, Amerika, Jepang, Korea, apa pandangan korang nih tentang partai politik yang ada di Indonesia ini? Dan apa pandangan korang terhadap pemerintahan di Indonesia dan kehidupan sosial partai politiknya? Coba korang komen dekat bawah. Jadi apa komentar Fufafa tentang usulan KPK di dunia nyata? Kalau bisa malah parpol dibubarkan aja karena beban negara, kata catatan Ali. Dijawab lagi sama Janur Kuning, yang ada malah negara yang bubar. Dijawab lagi sama Arzono, setuju sih, mau berapapun dikasih, kalau udah mental rakus nggak akan puas. Berarti ini sependapat nih sama kepala otak engkau C? Akhirnya terbukti yang ditakutkan Bung Karno, kata Ajhum. Apa yang ditakutkan sama Bung Karno C? Nggak ada gunanya juga perasaan, malah nambah koruptor, kata Pineapple. Tapi kan partai politik ini adalah perwakilan rakyat untuk negara C. Rakyat usulkan KPK ganti semua ketuanya dan undang-undang kembalikan ke KPK lama sebelum Firly, kata
Kang Hendro. Itu rakyat yang mana? Orang rakyat asli Indonesia aja tenang-tenang aja. KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kumpulan pejabat kocak, kata Dendi. Ini berarti kayak YouTube channel Kocak Gaming nih, Ce. Padahal dulu KPK kerjanya keren banget loh, kata M. Ubaidi. Lain dulu, lain sekarang. Jadi KPK ternyata nggak perlu pintar-pintar banget, kata Fanci Hilia. Yang paling penting tuh ngerti strategi bertahan hidup aja. Ayo dukung pemilu tidak mahal, semua bisa menjadi politisi. Budget marketing harus ada batasnya agar fair play, masyarakat bisa memilih yang mana yang terbaik dari kualitas, kata Gaspro Jogja. Tapi setahu aku kalau mau jadi politikus atau pejabat negara tuh harus punya modal yang besar, Ce. Makanya biaya politik di Indonesia ini mahal, Mbak Yu. Berarti hanya orang-orang tertentu aja kan yang bisa masuk politik. Tapi tak semua, Mbak Yu. Dokter pun nak jadi dokter harus banyak duit, Mbak Yu. Ya berarti kan sama aja, Ce. Kalau di dunia nyata nih harus banyak duit. Masih banyak loh masyarakat susah. Sekarang uang pajak kami buat mereka. Lucu nggak tuh? Infrastruktur tuh benerin, banjir, sampah, pendidikan, kesehatan, kata Faisal Noras. Ya ndak tahu lah kok tanya saya. APBN, sumber dana dari pajak rakyat yang ditekankan, pajak kendaraan, pajak gaji, pajak makan, pajak rumah, pajak transaksi, dan ribuan pajak lainnya. Feedbacknya apa, kata Andrian Syah. Kamu kok tanya saya? Ya ndak tahu kok tanya saya. Barangkalinya ini loh, minyak telon buat anak aja nggak boleh coba-coba, apalagi uang buat parpol, kata Faiza Langgara. Ini kok kayak iklan minyak telon ya, Ce? KPK, kumpulan pendukung korupsi, kata RZN. Tidak. KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kat Malaysia namanya SPRAM atau Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Uang nomor 1, Tuhan nomor 2, usul dana gede biar korupsinya bisa rame-rame, kata Pak Damahmud. Ya ndak tahu lah, kan ini Indonesia bukan India. Jika itu terkabulkan, mari kita semua bikin parpol, kata Bibit Oke punya. Syarat bikin parpol tuh bukannya gampang. Syarat bikin parpol tuh macam mana, Mbak Yu? Tanya sama Pak De Mulyono. Apa harapan Anda punya pemimpin basic militer gini, mau jadi macan Asia, kata Ellen. Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Jiwa curutnya bilek, wah makan enak nih, kata Slam Not Slam. Baru dengar aku nih, Ce, jiwa curut. Tapi, Ce, walaupun partai politik Indonesia nih dibiayai sama negara, tapi engkau tahu kan siapa yang akan maju? Majulah Singapura. Episode sak durunge. Jadi investor Bank Mandiri itu lebih banyak dari Singapura, Ce. Woi Mbak Yu, investor terbanyak Gojek itu pun dari Singapura, Mbak Yu. Aku dengar-dengar perusahaan Anthony Salim Group tuh perusahaannya ada di Singapura tuh, Ce. Emang Anthony Salim tuh siapa, Mbak Yu? Salah satu 9 naga yang ada di Indonesia. Iyalah Mbak Yu, kalau kantor dia ini dekat Singapura, itu tak ada ormas-ormas, tak ada pungli-pungli, tak ada jatah-jatah preman, Mbak Yu. Jadi dia orang nih fokus untuk menjalankan usaha dia orang. Tapi aku dengar-dengar pajak yang ada di Singapura tuh lebih murah daripada Indonesia, Ce. Dan kepastian hukumnya dekat Singapura ini pun lebih pasti, Mbak Yu. Dia pun tak berubah-berubah walaupun udah ganti kekuasaan. Ini juga ada informasi lagi nih, Mbak Yu. Jadi pada tahun buku 2024, Bank Mandiri membagikan dividen sebesar 43,51 triliun yang setara dengan 78% dari laba bersih perusahaan. Singapura pun dah lama jadi investor asing terbesar yang ada di Indonesia. Iya Mbak Yu, jadi pada triwulan 1 2025 realisasi investasi dari Singapura nih mencapai sekitar 4,6 miliar USD atau setara dengan 77,6 triliun. Terus investasi ini juga Mbak Yu mencakup berbagai sektor termasuk perbankan misalnya, terus logam dasar, transportasi dan telekomunikasi. Transportasi termasuk Gojek tuh pun terbesar investornya dari Singapura. Kalau dari sektor telekomunikasi berarti di bagian mana nih Singapura investasinya Mbak Yu? Aku rasa XL Axiata ataupun Axis tak, Ce? Coba bawa ke orang yang tahu Singapura ini investasi di sektor mana aja di Indonesia. Komen dekat bawah. Tak usah jauh-jauh, Ce. Singapura nih yang mengolah minyak mentah Indonesia dijual lagi setelah menjadi minyak matang, dijual lagi ke Indonesia. Singapura nih Mbak Yu, selain dia nih beli air dari Johor Malaysia, jadi rencana nih Singapura nak buat dam dekat Pulau Bintan. Dam apa pula tuh, Ce? Jadi menurut berita yang beredar nih Mbak Yu, Teluk Bintan tuh nak dibangun dam nanti Mbak Yu untuk bendungan-bendungan air. Jadi airnya itu nanti bakal dikirim ke Singapura.